Meme itu adalah seorang desainer interior. Dia itu hidupnya hanya untuk menyenangkan suaminya. Pokoknya kebahagiaan yang dia akan kasih ke suaminya ini hanyalah kalau misalnya dia bisa memberikan anak. Itulah persamaan Mei dan Cut Mini. Dua-duanya belum punya anak. Jadi Mei ini gak usah ketawa. Hidupnya ke dokter, makan suplemen, ini itu, sementara suaminya nggak pernah mau. Dari fashion, dari majalah fashion, terus dari agent nawarin saya foto yuk, dan salah satu desainer Abah yang menolong saya, karir saya itu awalnya Abah mengajak saya untuk foto. Udah, kamu foto deh. Foto di mana? Saya bilang, udah tes aja, tes foto, dites foto di salah satu majalah, itu majalah gadis, dites. Nah, ini nggak lama kemudian, sebulan kemudian, Gun, kamu ternyata tesnya foto dites lulus. Oh ya, ya udah, kamu mau nggak jadi model untuk baju saya? Oh udah, di foto pertama itu, foto cek. Terus seneng aja, Van. Sejak saat itu, karirnya di dunia model mulai menampakkan hasil. Wajahnya makin sering tampil di majalah dan iklan pun banyak yang ia bintangi, sampai akhirnya ia pun terjun ke dunia seni peran dan berhasil tampil di dalam banyak sinetron. Dan dikala karirnya sedang melambung, ia bertemu dengan Paramita Rusady yang kemudian menjadi kekasihnya. Awal tahun 99, kami sempat merekam saat-saat indah dikala mereka berdua memadu kasih. Waktu itu tepatnya tanggal 12 Januari 99 saat Gunawan dan Mita menggelar acara syukuran ulang tahun Gunawan yang ke-26. Waktu itu mereka sempat berceloteh seperti ini. Saya yang paling saya suka pas malam jam 12 teng dia telepon saya, happy birthday. Itu senang sekali. Ya memang. Memang rencana mau telepon pas jam 12 gitu. Jadi sedang tentang keseriusan hubungan mereka, waktu itu inilah pengakuan mereka. ya makanya jangan memprediksikan dulu lah gitu. Jadi soalnya nanti kalau nggak sesuai dengan target jadinya malah orang bertanya-tanya. Pokoknya malam ini yang saya ingin bilang adalah saya nggak peduli berapa umur kamu, Gun. Terima kasih. Tapi yang jelas saya sangat ada yang bikin saya nggak bisa berpaling dari kamu. Ya keimanan dia dan ketulusan hati dia dan cintanya juga dan perhatiannya dan kesederhanaan dia yang bikin saya cuman bisa bilang saya sangat menghargai dia dan saya mudah-mudahan insya Allah saya akan lebih mencintai dia lagi. Sungguh dahsyat pengakuan cinta mereka bukan? Dan pengakuan di akhir bulan Ramadan itu terbukti kemudian saat Gun dan Mita pada tanggal 9 Juni 2000 menikah di Tanah Suci Mekah, Saudi Arabia. Setelah itu serentetan peristiwa indah pasangan ini sempat kami rekam, diantaranya pada Januari 2001 saat mereka menempati rumah baru mereka. Lalu saat pertengahan Agustus 2001 saat Mita merayakan ulang tahun. Tapi sayang, kemesraan itu rupanya hanya bertahan sesaat karena tidak lama kemudian hubungan mereka mulai menampakkan kerenggangan. Dan ini pengakuan Gunawan beberapa bulan kemudian. Mungkin juga Mbak juga sulit kali ya, Mbak sebagai pers di sini pasti juga punya pacar. Kadang-kadang jarang ketemu pacar juga, karena itu ya human lah, manusia lah. Menurut versi Gunawan, akar masalahnya adalah mereka jarang ketemu karena masing-masing sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai artis. Ya kita coba untuk saling mengerti ya, tapi kadang manusia juga punya amarah, emosi dan sebagainya ya. Kita coba untuk maklumin lah. Ya karena kita capek, ya kadang-kadang kesentil dikit ya kita kadang-kadang marah. Terus saya juga terkadang suka seperti itu ya. Manusia lah saya rasa, biasa lah saya rasa. Akhirnya ketidakcocokan itu meledak kian keras. Dan pada Maret 2002, suami istri Gunawan dan Paramita mengundang wartawan untuk menjelaskan keretakan rumah tangga mereka saat ini sudah sampai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Puncaknya terjadi 24 April 2002 saat Pengadilan Agama meresmikan perceraian mereka. Setelah jadi duda, Gunawan hanya 5 bulan bertahan hidup sendiri.
Karena pada bulan September 2002, ia sudah mulai dekat dengan artis sinetron bernama Natalie Margareta. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama karena pada awal tahun 2003 mereka berpisah. 6 bulan kemudian Gunawan bikin kejutan. Ia mengumumkan secara resmi hubungannya dengan Sibila Enova yang sudah dilamarnya. Malah rencananya pada bulan Oktober nanti mereka akan melangsungkan pernikahan. Ya insya Allah ya Oktober ya. Tapi tanggalnya kita belum tahu. Kita mencari hari yang baik lah ya. Gitu. Kenapa Oktober? September ya. Artinya rencananya memang September, cuman kakaknya Gunawan mau menikah duluan gitu. Jadi kita mundur 1 bulan. Karena komitmen kita dari awal memang sudah serius gitu ya. Jadi prinsip-prinsip yang sudah kita bicarakan itu sudah clear semua. Jadi saya rasa kita berdua berpikir kenapa kita mesti nunggu lama-lama gitu. Saat-saat pernikahan itu kini tinggal hitungan hari. Dan Gunawan Lala pun kini sedang sibuk mempersiapkan kedatangan hari bahagia itu. Dari pernikahannya kali ini, Gunawan sangat berharap untuk segera mendapat momongan. Jadi saya menaruh harapan yang sangat-sangat ya insya Allah yang sangat besar. Jadi buat penerus saya juga nantinya. Jangan kayak bapak kalau kerjanya. Kalau bisa kerjanya yang lebih bagus lagi, lebih pinter lagi, lebih soleh lagi, pokoknya lebih. Jadi ya mudah-mudahan dapat keluarga yang sakinah lah. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang khusus kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Ini adalah cerita menarik dari Cut Mini. Dia pernah syuting di salah satu sinetron. Ketika syuting kelar, dia baru sadar bahwa cerita tersebut mirip sekali dengan kehidupan pribadinya. Baiklah pemirsa, mari bersama-sama kita ikuti saja cerita dari Cut Mini. Yang ini perempuan bernama Mei Mei, dan yang ini bernama Cut Mini. Perbedaannya, Mei Mei adalah tokoh fiktif dalam film berjudul Arisan yang disutradarai Nia Dinata dan diharapkan diputar di bioskop akhir tahun ini. Sedangkan Cut Mini adalah sosok nyata yang berperan sebagai Mei Mei. Itulah perbedaan Mei Mei dan Cut Mini. Adakah persamaannya? Oh ada, dua-duanya belum punya anak. Mei Mei itu adalah seorang desainer interior. Dia itu hidupnya hanya untuk menyenangkan suaminya. Pokoknya kebahagiaan yang dia akan kasih ke suaminya ini hanyalah kalau misalnya dia bisa memberikan anak. Itulah persamaan Mei Mei dan Cut Mini. Dua-duanya belum punya anak. Jadi Mei Mei ini gak usah ketawa. Hidupnya ke dokter makan suplemen ini itu, sementara suaminya nggak pernah mau. Diajak sama Mei Mei nggak pernah mau. Sementara Mei Mei itu pikirnya gue akan bisa membuat suami gue bahagia kalau misalnya gue bisa ngasih anak. Sementara suaminya nggak kayak gitu, nggak berpikir seperti itu. Karena dia saking stresnya dengan si Mei Mei yang selalu menyodorkan suplemen bodoh itu, akhirnya dia meninggalkan Mei Mei. Dan ini yang sekaligus membedakan Mei Mei dengan Cut Mini. Artis yang sedang jerawatan di atas alisnya ini tidak ditinggal oleh suaminya gara-gara belum punya keturunan setelah sekian tahun menikah. Tadinya juga saya berpikir saya bisa memberikan kebahagiaan pada suami saya kalau misalnya saya bisa memberikan anak. Itu 2 tahun waktu setahun setengah waktu saya pas kawin ya. Iya itu malah gue jelasin gitu, udah bagus gue ngomong heran. Cut deh. Enggak ya. Gitu, itu sempat terpikir gitu. Cuman akhirnya pas baca skenarionya gitu. Iya bener ya, ternyata kebahagiaan itu nggak cuman karena sekecil itu. Pemirsa, dalam hidup ini kita sering berada pada situasi di mana kita tidak bisa memperoleh semuanya. Cut Mini sebagai artis dia sukses, tapi sebagai perempuan dia belum menampakkan tanda-tanda sebagai calon ibu. Banyak orang yang bilang, Min, pokoknya kalau insya Allah lo mau punya anak, lo nggak usah stres, lo nggak usah pusing. Lo sekarang yang lagi dikasih sama Tuhan adalah rezeki. Ya udah, lo kerja, lo nikmatin kerjaan lo, dan nanti suatu saat Tuhan ada jawabannya sendiri. Mini cukup untuk mendapatkan pekerjaannya. Sekarang jatahnya kamu mempunyai anak. Gitu ya. Sekarang kita tunggu aja apa kata Tuhan. Masalah laki bukan. Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang khusus kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Dan ini adalah tayangan yang patut Anda simak.
Terburu-buru, kesan itulah yang tertangkap pada penyelenggaraan pernikahan kedua bintang sinetron Sarafi dengan kekasihnya Sophie Agil. Belum lama menyandang status janda, Sarafi yang sepertinya tidak ingin berlama-lama hidup sendiri memutuskan untuk menikah kembali. Kali ini dengan seorang pengusaha muda bernama Sophie Agil yang belum lama dipacarinya. Jumat 5 September lalu bertempat di Masjid Al